Halo, Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. apa kabar Wah, ini Kak? Alhamdulillah baik. Bu Desi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, tapi kayaknya lebih enak panggilnya Kak Desi aja deh ya. Oh iya ya, masih muda banget soalnya. Ya ampun, ini kayaknya sedang di tengah-tengah alam gini ya. Iya, deh. Sejuk sekali sepertinya nih. Sedang di mana, Kak? Ini aku lagi di wilayah Ciganjur sih. Oh, lagi di kampung, seperti itu. Bukan, tepatnya sih di sekolah ya. Sekolah alam. Oh, baik-baik. Oh, sekolah alam. Di daerah mana itu? Di Ciganjur, Sekolah Citra Alam di Ciganjur. Oh, baik, baik, baik. Ini nggak ganggu waktunya ini Kak Desi ya? Ini sambil ngerjain tugas juga. Soalnya jadi saya kan sempat dengar kabar bahwa Kak Desi ini sering banget traveling ya. Iya, oh ada yang nyapa tuh. Hai Pak. Oh iya, ada Pak Doni tuh Ada siapa tuh. telepon kita ya. Jadi kita nih pengen tahu banget nih Kak, cara-cara atau tips-tips tertentu untuk Kak Desi, dari Kak Desi. eh, Sebentar Kak, maaf, ini agak mencong, Nah, sip. Kak Desi, kita mulai aja ya. Akhir-akhir ini kegiatannya apa nih Kak? Akhir-akhir ini WFH ya. WFH sambil bisnis-bisnis sambil nyari-nyari buat traveling tahun depan kemana gitu. Wah, mantep nih. Waduh. Memang Kak Desi awal mulanya Kak Desi suka traveling tuh karena apa sih? Suka traveling itu sebenarnya udah dari SMA ya. Dari aku SMA itu kan kita Oh, ikut organisasi, kemudian kan sering ngadain acara kegiatan, akhirnya pergi ke sana ke sini. Terusnya ya karena suka alam juga akhirnya ya jadi seneng jalan-jalan gitu, dan keterusan sampai kuliah juga. Kalau kuliah belum sampai ke luar negeri nih, masih wah, wilayah Indonesia, masih masih keliling sekitar Indonesia ya. Pulau Jawa lah, Pulau Jawa. Terus setelah itu meningkat lagi mulai ke Sumatera kayak gitu. Waktu itu pernah ke, Baik. ke Bengkulu gitu. Itu juga apa namanya? Aku ke sana juga lumayan lah karena waktu itu statusnya mahasiswa, budgetnya pas-pasan ya, atau ya uangnya sedikit, akhirnya dapet free, bisa ke Bali gratis ataupun ke Wah. mana Bengkulu gratis kayak gitu-gitu. Oh, Kak Desi, itu gimana tuh caranya bisa ke Bali secara gratis? Secara Ah, kan ya dari tiket aja kan biasanya kita untuknya khususnya buat kita nih yang masih muda masih mikir-mikir gitu untuk biaya tiket pesawat atau dan lain sebagainya untuk operasional akomodasi seperti itu. iya sih memang faktor yang paling kita sangat perhitungkan ketika melakukan perjalanan itu adalah faktor transportasi ya. Transportasi itu besar, termasuk Betul, betul. apa namanya penginapan itu juga besar gitu. Hanya saja masih bisa kita siasati. Kalau misalnya waktu itu ke Bali itu memang itu faktor keberuntungan aja sih. Karena ini aku cerita ya, cerita Iya, serunya. aduh, aduh, aku juga penasaran nih. Iya, Kayak seru banget nih ceritanya nih. jadi waktu aku ke Bali itu tuh sebenarnya lagi nganterin temen, dia mau ke Bali. Terusnya Oh, oke. karena faktor kendala, eh, ada salah satu anggota keluarganya yang ke delay, itu akhirnya kan dia punya Hmm. tiket lagi nih. Terus dia bilang, Des, daripada nih tiket angus mau nggak gitu kan. Oh, langsung aja spontanitas Oh, di bandara, padahal nggak ada persiapan apapun, akhirnya spontanitas aja. Ya itu udah sama ikut deh. sekali nggak bawa barang-barang tuh, Kak. Nggak sama sekali, cuman tas enteng aja. Itu benar-benar nekat.
Ya ampun, itu berapa lama Kak di Bali? Di Bali itu hampir seminggu. Itu juga waktu ke Bali itu temanku udah pulang dan aku ditinggalin sendiri di sana. Loh, kok bisa Itu gitu? juga Terus, ya aku suka-suka aja jalan-jalan kan apa waktu oh masih ada oke. waktu tersisa, penginapan dibayarin, terusnya Wah, transportasi dibayarin. Karena dia kan udah ngajak, akhirnya dia bilang, nih Des ada sedikit rezeki deh buat lo jalan-jalan gitu. Ya udah aku terusin aja jalan-jalannya. Habis itu wah aku itu baru pulang benar-benar rezeki banget ya gitu. Kak ya. Ya, Itu udah, kalau mm-mm. kalau akhirnya perjalanannya sih meningkat gitu. Kalau sampai sekarang sih alhamdulillah sudah ya travelingnya nggak di Indonesia aja tapi udah sampai keluar gitu. Nah, keluarnya ini kemana nih Kak? Keluarnya kemana nih? Penasaran banget nih aku nih. Kalau untuk ke luarnya itu sih, alhamdulillah sih. Cuma kalau dibandingkan dengan traveler yang lain kan eh, beda-beda ya. Kalau aku sih masih baru ya sekitar rezeki anak soleh iya Pak. Rezeki anak soleha Masih Pak. iya, so, ini Masya Allah. travelingnya masih baru baru 12 negara. Mudah-mudahan bertambah lagi gitu. 12 negara. Masya Allah, Udah kemana aja Kak? Coba, coba tolong Kak disebutin dimension negara mana aja yang udah Kakak datengin. Oh, paling banyak sih Eropa ya, Eropa terus Asia. Eropa Asia. Kalau Eropa itu kita ya sekitaran aja, sekitaran Eropa Barat, kayak ke apa Austria, terusnya ke Jerman, Belgia, lalu ke Banda ya, Banda, terus Turki, Asia itu Jepang, Filipina, Malaysia yang dekat Waduh. tetangga, Singapura dan lain sebagainya lah banyak. Kak Desi, Mudah-mudahan Kak Desi. bertambah terus. Kak Desi, aku boleh tanya nggak? Kak Desi tuh umurnya berapa sih? Ada deh. Terlihat muda ya. Soalnya masih, iya masih muda banget, tapi udah keliling ke, maksudnya keliling ke 12 negara ya, Masku itu udah pencapaian yang sangat bagus, yang sangat baik di kehidupan seperti itu Kak. Punya tips and trick nggak sih Kak buat kita nih anak-anak kaum muda biar lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, untuk bisa traveling secara gratis juga seperti Kak Desi? Atau punya trik khusus nggak sih dari Kak Desi sendiri? um, Trik khusus ya. Tapi memang sih kalau apa namanya untuk ke beberapa negara ini, alhamdulillah sih aku uh, free ya. Apalagi Oh keliling ya Eropa ampun. itu ada beberapa jalur sebenarnya untuk teman-teman yang memangnya Hmm, mau berniat buat uh, keliling dunia akan oke tetapi oke. punya budgetnya minim, terus kemudian eh, apa namanya dia butuh sedikit effort tapi usaha nggak memang untuk Pastinya ya Kak ya. secara budget itu memang kita eh, aku sebagai pelajar nih misalnya aku sebagai Mm-mm. mahasiswa nih Iya. aku hanya orang yang baru masuk kerja dan lain sebagainya itu punya budget tapi apa namanya kita pengen ngepas ini gimana caranya kok bisa sih untuk para traveler itu tuh ada beberapa cara. Nah, salah satu cara adalah em, kita mengikuti kegiatan konferensi-konferensi internasional. Jadi ini nih untuk umum atau untuk apa, Mas Untuk pelajar umum atau kok Kak. gimana? Untuk umum, kita terbuka untuk umum nih Kak. Bagi-bagi tipsnya Oh, buat masyarakat di luar sana juga. oke. Okay. Kalau untuk ini aku ke pelajar dulu ya, pelajar terusnya Boleh, boleh ke belajar dulu mahasiswa. kita ya. Mm-mm. Kita tuh apa namanya kalau aku melihat ya justru masa-masa remaja itu masa-masa sekolah itu paling banyak punya kesempatan untuk bisa traveling
Kenapa? Karena mereka tidak terikat sama pekerjaan, ya kan? Seperti itu. Betul, betul banget ya. Waktu Kecuali luangnya masih orang banyak ya Kak ya. banyak, ya. Terus apa namanya? eh, nggak ada tanggungan lah seperti itu ya. Kecuali kan kalau ada yang udah berkeluarga, nanti kan ingin traveling bersama keluarga seperti itu. Kita mulai dari yang ini aja dulu, apa yang deket-deket aja dulu. Sebenarnya kan traveling itu nggak mesti harus ngeluarin duit banyak ya kan, cukup jalan-jalan sekitar area komplek juga termasuk traveling gitu kan. Tapi kalau misalnya kita Iya. ya, Bener banget ya Kak. Jalan-jalan ke pinggir kampung juga traveling ya Kak. iya, ke pinggir kampung ya, mulai dari situ aja dulu, terus kemudian kita belajar untuk punya dream yang lebih tinggi dan akhirnya ya bisa keliling-keliling dunia. Itu juga kan salah satu dari dream kita. Nah, kalau misalnya waktu itu aku sih tahapannya kan karena waktu itu kan masa-masa SMA itu kan ikut organisasi. Nah, dari organisasi itu kan kita bikin kegiatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itulah kita mencoba Baik. dari sponsor-sponsor Oke, itulah kita oke. dapat budget untuk bisa traveling. Yang pertama kan kita tuntasin dulu nih kewajiban kita, sisanya traveling. Kalau yang Oh sekarang ya, sip, sip, sip. kan Jadi intinya juga kita harus aktif ya Kak ya di organisasi aktif, seperti itu. aktif atau ikut komunitas-komunitas, terus kemudian bikin kegiatan atau kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Lalu akhirnya dari kegiatan itu kita ada sedikit lebih, nanti sedikit lebihnya itu bisa buat kita anggarin buat traveling kayak gitu. Itu halo semua yang sudah bergabung. Sip, sip, sip. Terus banyak cara sih ketika kuliah itu temen aku ikut kayak semacam student exchange, ya kan, pertukaran pelajar atau pertukaran Pelajar. budaya. Itu salah satu cara sih untuk kita bisa ikut traveling, kita ikutin kegiatannya, setelah itu baru kita jalan-jalan. Kayak Oke. kemarin aku keliling Eropa itu kita ikut konferensi dulu selama seminggu. Dua minggunya traveling, jadi hampir sebulan itu kita traveling, jadi konferensi dulu baru traveling kayak gitu. Itu juga Jadi ada acara conference, terus kalau kewajibannya sudah selesai baru dikasih waktu untuk mungkin hari bebas seperti itu ya Kak ya? bukan hari bebas juga sih, kan kita misalnya punya kewajiban nih, kita punya acara kegiatan, kita konferensi selama seminggu. Nah kan itu udah selesai, orang kan bebas tuh mau balik ke negaranya, halo. Terus Oke. Hai ada yang kembali ke negaranya, ataupun ada yang mereka mau mengikut keliling di area sekitar situ gitu kan. Terus ada juga yang mau mengelilingi wilayah Eropa. Nah, kebetulan tim aku ini aku udah arrange nih, kita jangan nanggung-nanggung, kalau udah ke sana sekalian aja kita keliling Eropa, itu sekitar ya 2 sampai 3 minggu lah. Itu waktu yang lama juga ya Kak ya. Sayang banget Iya, kalau nggak dimanfaatin ya. iya banget. Jadi kebetulan kan karena Eropa itu kan negaranya berdekatan dan sistem transportasinya mudah. Jadi ada banyak cara kita bisa gunakan. Kalau misalnya dari satu negara ke negara lain itu kan kalau pakai pesawat lumayan mahal. Akhirnya kita pilih pakai bus ataupun misalnya kereta. Nah, kereta itu pakai yang tiketnya itu bisa ke beberapa negara, itu lebih murah. Oke. Kak Desi sebelumnya maaf aku potong ya. Jadi aku pernah nonton salah satu YouTube channelnya seseorang seperti itu ya. Dia itu traveling ke daerah Eropa. Bener nggak sih itu tiket kereta itu harganya kalau dikursin ke rupiah ya, itu sampai 800.000, itu bener nggak sih? Iya, tapi kan Maaf. Ada juga yang sampai 80 juta. 80 juta. tergantung sih, tergantung negaranya yang pengen kita jelajahi. Kalau misalnya Gitu. sampai puluhan juta itu mungkin untuk beberapa negara. Tapi kalau untuk wilayah
nggak mahal kok, nggak mahal. Nggak Justru mahal ya? mahal ya hanya berapa ratus ribu gitu. Cuman, Oh, oke, oke. nah ini kita emang harus pintar-pintar mengatur budget juga sih ya. Nah budgetnya itu dapatnya dari mana Hmm. kalau kita nggak buat sendiri gitu kan? Ya udah, kita bikin program-program kegiatan aja dan kemudian kita bisa apa namanya dari itu kita juga bisa nabung, akhirnya nabung dibiayain atau kita bikin kegiatan saling dan kemudian orang ngasih sponsor ke kita kayak gitu. Terus ada lagi nih, di sini banyak pelajar ya sepertinya. Banyak nih. Ini rata-rata yang join itu memang anak-anak Fikar. Terus ada beberapa Oke, juga sih dari halo. masyarakat luar. Oke. Terus apa namanya selain ikut pertukaran belajar tadi kan student exchange, terusnya ikut konferensi pelajar atau Konferensi. juga Mm. ya atau jadi volunteer kayak waktu itu kan Jepang Oh, membuka pernah juga, Jepang Kak. ya karena aku kan karena banyak kegiatan nggak waktunya ini jadi nggak ikut nih Jepang membuka volunteerisasi untuk kegiatan waktu itu Olimpiade ya kalau nggak salah itu Mm-mm. untuk apa namanya semuanya nih free dibiayain kayak gitu. Oke. Kak, kalau Kamu buat dapat informasi seperti itu, kita bisa dapat dari mana sih? Informasi seperti volunteer dan lain sebagainya. banyak Oh, sih banyak siap Kak banyak Doni. Siap. masih pelajar ya yang nggak pelajar juga bisa saya kan bukan pelajar. Bener banget, bener-bener. Atau ini lebih kerennya lagi ada salah satu apa kayak semacam perusahaan yang dia malah membiayai orang untuk jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia ke 40 destinasi negara itu ada. Kamu bisa Wah, lihat. Ya itu cek aja di Instagramnya Wow Checker itu kamu mau kemana-mana dibiayain itu sekitar totalnya itu ke 40 negara itu kurang lebih sekitar 450 juta itu free hmm, dibiayain asal kamu ya wow. mau karena kamu hobi Instagramnya kalau apa kamu Kak? Instagramnya? nanti aku ini ya share Oke Wow deh, Checker oke. ya. Oke, siap, siap Kak Desi. Terus ini apa namanya kalau kita mau minim budget kamu cari-cari tiket yang sangat-sangat murah ya sangat-sangat murah itu bisa Nah, minim Kak, biasanya ngomongin kita masalah tuh tiket nih. Iya? iya kak iya iya Iya. Halo? iya halo halo Iya, Kak Desi. Nih, menurut Kakak, kalau kita mau traveling ya, itu lebih baik pada saat high season atau bukan sih, Kak? Em, tergantung nih travelingnya kamu gaya sultan apa gaya backpacker. Wih, ini kayaknya gaya ini deh, gaya rakyat melata. Buat Iya. eh, Gaya kita nih mahasiswa pelajar yang kantongnya pas-pasan ya kan, cuma kita punya uang dari uang saku misalkan, tapi pengen banget nih jalan-jalan seperti itu. oke. Kalau aku biasanya nyari aku dan kita tuh maksudnya aku sama teman-teman nih kadang suka Hmm. nyari waktu-waktu itu yang justru bukan peak season pasti harga tiketnya mahal ya kan dan kita juga harus lihat cuaca nih kalau misalnya kita mau ke luar negerinya itu di musim apa gitu kayak kemarin Hmm. kan ke Jepang ya di awal tahun itu awalnya kan kita mau ambil di eh, Februari kalau nggak salah Maret ya Maret tapi kita ambil waktu-waktu di bulan Februari atau Maret itu cuaca masih sudah mulai agak ke mana tapi kalau misalnya mau nikmatin sedikit saja tapi nggak terlalu dingin gitu itu di sekitaran Februari atau Maret gitu Itu musim jangan apa Kak? Biasanya kalau yang 4 musim, musim semi mungkin ya? jangan dia pergantian cuaca dari musim salju ya ke musim mau dia mau kemarau atau apa gitu
Kalau Oh, panas-panas, baik, baik, baik. kalau waktu di Austria itu memang cuacanya lagi enak itu dan pemandangan juga wow wow ya. Wow wow itu di musim Wow. bulan Juni sama waktu itu di bulan Juni Juli ya, bulan Juni Juli. Tapi Cuacanya mendukung banget kayaknya ya, Kak ya. ya, kalau kita mau ngambil faktor cuaca ya, faktor cuaca. Mm-mm. Tapi kalau misalnya mau di musim tiket-tiket murah itu biasanya cari orang yang jarang melakukan perjalanan di waktu itu. Berarti Jadi bukan pas high season ya? iya itu kalau high season pasti mahal. Kalau Mahal ya, misalnya oke oke. kecuali traveling dalam negeri aja ya, traveling dalam negeri juga ya kamu bisa lewat kereta misalnya gitu kan atau bus Iya, atau bus ya. iya. Betul betul banget Kak. Kak Desi, selama jalan-jalan ke berbagai negara nih, ada nggak sih pengalaman yang tidak menyenangkan buat Kak Desi dan teman-teman mungkin? Pengalaman tidak menyenangkan, kebanyakan sih pengalamannya musim durian Menyenangkan Kak. terus ya? Musim Aduh, durian. mohon maaf Pak Doni, musim durian mah adanya di Rempoa kayaknya deh Pak. Kirim dong Pak. Pengalaman gak menyenangkan. Kebanyakan sih pengalamannya menyenangkan. Yang gak menyenangkannya itu Oh, jadi alhamdulillah. Oh yang ya? tidak menyenangkan itu jadi pengalaman seru kayak pengalaman ketinggalan kereta atau ketinggalan Oh pesawat pernah? gitu kan. Pernah, pernah Kak. Terus berarti harus keluar expand money-nya double dong seperti itu. Enggak, enggak. Itu rezeki anak soleha kata Pak Wah, Doni ya. bener nih. Wah, bener-bener ya. Ada faktor keberuntungan nih kayaknya ya Kak Desi. Doa juga sih. Jadi waktu di Austria sih ya, karena kita lokasi ini juga buat tips buat teman-teman yang melakukan perjalanan ke luar negeri itu kamu Nah, harus udah ada di ketika pulang ya, udah ada di bandara itu ya palingan 4 jam sebelumnya lah tuh udah ada di bandara biar kamu tuh nggak oh. kos gitu kan. Nah, nih yang khususnya buat teman-teman yang ngaret, jangan sampai ngaret ya Kak ya. Iya, Yang bilangnya udah OTW tapi masih rebahan di kasur. Aduh, itu udah nggak bisa deh. itu dia. Itu tapi seru juga sih. Awalnya kan udah mikir, aduh, keluar duit nih buat beli tiket pesawat lagi kan. Akhirnya kita uh, apa ngobrol ke bagian maskapainya, gimana caranya biar saya bisa pulang gitu. Intinya kayak gitu. Oh, oke. Ini kejadiannya di Austria ya, Kak, ya waktu itu? Di Austria, kejadiannya di Austria. Karena Oh, asik oke. kan di sana ya. Terus, Kak, selanjutnya gimana? Terus selanjutnya akhirnya kan kita komunikasi sama maskapainya, akhirnya kita kontak-kontakan maskapai di sana sama di Indonesia dan ya alhamdulillah kita maskapainya membantu banget, terusnya dikasih tahu penginapan yang terdekat di sini, terusnya ya kemudian diurusin deh sama dia tuh kalau misalnya mau ikut di jam penerbangan berikutnya itu harus bayar kan. Yaudah saya cari Hmm. penerbangan yang gratis. Ya udah berapa hari kemudian kayak Oh, gitu. oke, oke. Jadi harus ngeluarin uangnya untuk penginapan saja? Untuk penginapan yang itu juga nggak terlalu mahal sih kalau di Eropa Nggak terlalu mahal penginapan. dibandingin kalau kita bayar tiket pesawat lagi untuk pulang ke Indonesia Iya, gitu ya, Kak, ya? iya. Oh, Itu kita juga cuma patungan-patungan aja tuh berapa. Terusnya ini deh. Uh, ya paling satu orang kisaran 200 ribuan lah. 200.000 itu untuk berapa hari? Itu untuk dua hari satu malam ya, 2 hari 1 malam gitu. Oh, murah juga ya, Kak, ya? Eh, Kirain di aku sana minimal gitu penginapan sampai sejuta gitu. enggak. Jadi kalau misalnya pasnya itu kalau kita mau traveling apa namanya ya kisaran 4 sampai 6 orang itu bisa satu apartemen tuh.
satu apartemen itu lebih murah Baik, ya. baik, baik. Jadi apartemen ya untuk penginapannya. Mungkin apartemen yang tipe studio gitu ya, Kak? Oh enggak, kalau di Eropa apartemennya enak-enak. Oh, Kalau serius? tipe, iya, kalau tipe studio itu di Turki. Di Turki itu memang agak sedikit Oh, oke. mahal. Tipe studio juga sedikit, tipe studio di Turki juga harganya mahal, seperti itu. Nggak terlalu mahal, tapi ya lumayan lah. Wah, Hotelnya Kak, bintang ada berapa? pertanyaan nih. Tapi hotelnya bintang berapa dulu, Kak? Kita kalau pakai kalau kamu gaya-gaya sultan, bintang 5 lah ya. Tapi kita bukan gaya-gaya sultan. Yang hotelnya Gaya-gaya biasa aja sih, backpacker ya. Mm-mm. gitu. Yang Nggak penting tahu deh kita, bintang berapa, apa bintang 4. iya, yang penting kita pernah menginjakan kaki di negara lain ya, Kak ya. Ya ampun, aku pengen Ya, banget kayak gitu. amin kita bisa ya. Itu. Terus Aku pengen ada doang, tapi pertanyaan. hobinya rebahan di kasur. Nggak mau ikut kegiatan-kegiatan. Kayaknya aku mulai termotivasi nih buat ikut Eh, kegiatan-kegiatan di kampus. di di Eropa itu wifi-nya gratis loh. Buat kamu anak milenial yang sukanya wifi-an, aduh, itu puas banget deh. Itu sepanjang jalan itu kamu bisa dapat wifi gratis. Jadi akan kita di sana selalu siap SIM card luar ya. Tapi ternyata nggak Oh, perlu oke. beli kuota aja, gratis udah puas banget. Yang Hmm, itu yang gratis itu yang di Austria atau di Turki, Kak? di Austria free, di publiknya terus di Jerman juga free, di Belanda juga free. Itu ada Oke. spot foto satu. Oh, nih ada Terus pertanyaan, ada komen dari Fayet. Tapi lagi corona gini, gimana mau liburan, Kak? Kan oke, nanti. ini kan pasca pandemi ya. Pasca pandemi Iya, memang pasca pandemi. memang kalau kamu ingin mempersiapkan apa kita mau travelingnya itu budgetnya minim ataupun mau yang free itu persiapannya enggak bulan ini kamu siap-siap bulan depan kamu berangkat Berangkat. gitu. Oh, oke. Enggak seperti itu, tapi kita emang udah prepare itu jauh-jauh hari ya, paling bulan sebelumnya atau ya setahun Hmm, sebelumnya itu kita ada ini jauh-jauh, benar-benar di planningnya tuh jauh-jauh hari ya, Kak ya. ya. Jauh-jauh Tapi bulan malah. kalau di Eropa enakan pakai apartemen ya Kak, ya. Iya enakan pakai apartemen karena kita puas. Jadi kan kalau di hotel itu kita nggak bisa nyuci baju ya, apalagi nanti kita harus bawa koper banyak atau itu enggak. Ya bajunya sedikit aja di situ, nanti di apartemen kamu nyuci aja, ngapain bawa baju banyak-banyak ngebat beratin bagasi Oh gitu. iya, benar-benar benar-benar. Terus juga mungkin kalau apartemen kelebihannya kita bisa masak sendiri ya untuk makan ya, Kak ya. Jadi menghemat biaya makan juga ya. Jadi yang kita hemat itu bisa biaya makan. Kalau di Eropa kan harga bahan baku tuh mahal ya, kayak beras tuh lebih mahal daripada roti loh. Coklat Oh tuh lebih ya? murah. Wah, padahal kita Eh, kalau belum makan nasi belum makan kayaknya ya, Kak ya. eh, ya strateginya kita bawa beras dari Indonesia. Oh ya, kakak kakak melakukan hal itu, bawa beras dari Indonesia. Ya kan kita bukan gaya-gaya sultan. Oh iya, bener banget tuh. Itu tips lagi buat teman-teman kalau mau keluar negeri, gaya-gaya bukan gaya sultan ya, bisa bawa beras sendiri dari rumah ya. Atau mungkin makanan-makanan yang awet kayak kering tempe atau rendang bawa aja sekalian mungkin ya kak ya. Biasanya kayak gitu karena memang kan di beberapa tempat itu cari makanan halal itu kan agak susah ya. Kebanyakan sih yang ini juga apa namanya spot-spotnya kebab. Kalau kamu suka kebab sih, spot-spotnya kebab tuh banyak banget, kebab-kebab Turki di Hmm. Jerman. Terusnya apa namanya itu juga kebab harus kita nanya dulu apakah ini halal atau enggak kayak gitu. Kalau yang bagian muslimnya, ini halal apa enggak gitu kan. Kalau misalnya halal ya udah beli kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak halal kan kita udah punya cadangan makanan sendiri. Oh iya, bener banget, bener-bener.
Tapi biasanya restoran di sana kasih label halal gitu nggak sih Kak? Atau memang dari kitanya yang harus inisiatif tanya? Ya, kitanya yang inisiatif tanya. Tapi Oh, oke. biasanya kalau waktu di Turki itu kadang dia suka bilang halal waktu kita jalan gitu kan suka banyak yang nawarin gitu. Ini halal, ini halal. Pokoknya Hmm. kita nyari aja sih apa namanya referensi. Tapi kalau kamu misalnya ke Turki nyari makanannya ala-ala Asia itu siapin kocek lebih lah, itu agak mahal. Tapi kalau misalnya kita mau nyarinya makanan yang misalnya satu orang tuh agak bisa makan buat berlima itu bisa jadi lebih murah karena lebih banget bisa buat satu porsi itu bisa buat berlima tuh makanan di sana gitu Kak. Ada lagi Kak, yang ini mau nanya. sinyalnya kayak macet-macet nih Kak. Suara aku jelas nggak Kak? Jelas jelas. Jelas ya? Oke Kak Desi. Kak Desi, nih terakhir nih. eh, Kira-kira ada tips dan trik khusus nggak sih buat kita yang mau traveling setelah pandemi ini, terus memasuki new normal ya? Kita ada trik khusus nggak buat teman-teman yang lagi nonton IG Live kita nih? Oh iya, buat yang teman-teman yang saat ini mungkin tertarik buat traveling, tapi kan sekarang kondisinya corona kah, atau kondisinya new Iya, normal betul. kah, kayak gitu kan. Saran saya sih, kamu kalau misalnya mau memangnya pengennya ke luar negeri, cari negara-negara yang zonanya zona hijau. Kemarin tuh aku dapat kiriman dari Departemen Luar Negeri, itu ada beberapa negara yang saat ini memang kita tuh belum bisa ke sana, misalnya kayak wilayah kayak Iran, Italia, Spanyol, Prancis, Swiss, juga Inggris itu masih belum boleh. Tapi kalau untuk negara-negara yang apa namanya, yang kasus pandeminya sedikit, mungkin kamu bisa datengin gitu. Terus Oh, sudah diperbolehkan ya sekarang ya? ya tetap harus cek kondisi kesehatan karena mereka pasti Oh, minta cek kondisi kesehatan tuh teman-teman. pastikan kita tuh udah benar-benar dalam kondisi sehat. Itali belum ya Kak, sepertinya belum. Karena terakhir aku dapat surat dari Deplu itu belum dibuka. Tapi kayaknya sih Itali dengar-dengar dan Amsterdam belum dibuka ya, Kak? iya dia akan mulai membuka itu sekitar akhir Juni kalau nggak salah, akhir Juni atau pertengahan Juni gitu. Tapi untuk saat-saat ini aku sih belum menyarankan tahap mulai menurunkan grafik ya, mulai menurunkan grafik. Tetap ya standar kesehatan harus dipakai ya, masker kayak gitu. Ini aku kesini juga bawa masker. Oh, itu Bawa udah masker. nomor satu, udah wajib banget ya, Kak, ya, untuk menggunakan masker itu sekarang. Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar juga ya. Iya. Kemudian ini apa namanya, sebaiknya bawa makanan sendiri. Tapi memang kalau untuk makanan sendiri itu kamu juga harus ini waspada ya, biasanya nanti terkadang kita kena screening tuh, screening dari Apa tuh? imigrasi. Kan Oh, ada beberapa negara yang tidak boleh membawa makanan yang dilarang. Misalnya kita contohnya seperti apa, Kak? contohnya ya kayak kita kan nggak boleh bawa makanan-makanan yang hewan atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu kasih keterangan, misalnya kamu bawa rendang, kemudian kamu kasih itu keterangan tradisional food Indonesia, ingredient apa aja kayak gitu. Itu nanti kalau misalnya baca, dia udah bisa lolos. Tapi kalau misalnya hanya sekedar bungkusan rendang, nggak, kita bisa disita tuh. Ini apaan? Kita lagi bingung lagi jelasin. Iya, ntar dikira barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti itu ya, Kak. Padahal mah itu cuma rendang ya.
Bahkan ada buah-buahan aja yang nggak boleh masuk ke sana. Karena mereka Oh juga ya? khawatir kan, khawatir penyakit masuk ke negaranya itu lebih tindakan preventif sih sebenarnya mereka. Atau kamu bisa Oh, bawa abon, baik. itu lebih simpel kan bawa abon ataupun bawa apa namanya makanan fast food yang kira-kira bisa diseduh di sana seperti itu, tapi ya jangan kebanyakan juga, nggak sehat. Kalau kayak mie instan gitu diperbolehkan Kak bawa? Kita sih selalu prepare itu sih. Oh iya, Prepare tapi aja jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, kenyang jangan banyak-banyak. banyak. Terus kalau melakukan aktivasi buah-buahan nggak boleh bawa juga Kak. Biasanya buah-buahan itu suka di ini sama apa namanya bagian imigrasi suka ditolak gitu. Oh, ditolak. Memang faktornya apa sih Kak, kok buah-buahan ditolak? Eh, yang tadi untuk lebih tindakan preventif aja sih, takutnya ada apa yang kebawa dari negara kita ke negara luar gitu. Kecuali buah-buahan yang memang udah Oke. fresh banget gitu, tinggal makan atau kita mau makan di bandara juga itu kan nggak masalah gitu. Oh, oke, Kecuali oke, oke. biasanya sih suruh makan dulu sebelum ini, tapi Oh, disuruh makan di tempat. tergantung ya, tergantung negaranya sih. Iya, tergantung Oh, negaranya. Lagi pula iya. kalau ditaruh di apa bagasi ini kan bisa busuk gitu, itu khawatirnya kayak gitu. Lagi juga kalau ditaruh di koper khawatirnya mungkin jadi benyek Bisa. atau apa gitu ya Kak ya. Mm-mm. Ini kayaknya si Maulan Faiz nih semangat banget nih untuk traveling. Wah iya memang. Iya nih Maulana Faid ini udah prepare banget ya Fayat ya kamu pengen keliling dunia ya. Iya, kamu bisa ikutin juga program volunteer kayak gitu. Itu bisa, apalagi kalau mahasiswa itu nanti kamu jadi mahasiswa itu peluangnya lebih banyak lagi. Kalau temen aku waktu Oke. kuliah itu, waktu itu juga ditawarin sih waktu kuliah ditawarin ke Rusia kan karena ikut organisasi terusnya ada pertukaran seni budaya itu kita ke Rusia. Cuman aku nggak ikut waktu itu, nggak sempet. Wah kenapa nggak ikut Kak? Itu padahal free ya. Lagi tuh Wah. aku lagi persiapan skripsi kalau nggak salah. Jadi ya udah buat adik kelas Oh aja. gitu. Ya udah deh kasih kasih rezekinya ke yang lain dulu ya Kak ya. Iya, puas-puasin aja masa-masa mudanya untuk mengeksplorasi dunia. Karena apa? Di situ kita bisa melihat berbagai macam cara pandang orang. Jadi kita bisa pemikirannya nggak terlalu Oh sempit. iya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm, Iya. betul betul. Uh, terusnya, Jerman bagus nggak nih Kak? oh bagus, bagus banget. Bagus apa nih? Tergantung ya. Tapi kalau kamu sukanya yang klasik-klasik ya Eropa sih. Eropa. Kalau misalnya kamu sukanya yang natur alam gitu ya Indonesia. Indonesia itu alamnya lebih bagus. Iya. Oke, kalau kamu mau ke luar negeri sih aku sih rekomendasiin ke Austria ya. Kenapa? Kayaknya memorable banget. Itu di Austria itu eh, keren lah gitu. Apalagi kamu kalau ke Judenburg, ke Salzburg gitu, itu keren lah, keren banget itu. Tuh Kalau teman-teman ke Eropa dikasih rekomendasi negara dari Kak Desi untuk negara yang murah ya Kak, murah dan bagus ya Kak. ya murah. Austria itu ya Itu ke termasuk Austria. bagus gitu. Terus ya beli tiketnya kalau bisa sih tiket online Sydney. kayak Sydney gitu. itu Australia, Fayet. Australia bukan Austria. Bukan Australia, tapi Austria. Ketemu cowok Austria ya kak, oh iya. Austria, cowok Austria ganteng-ganteng. Iya, itu udah mulai banyak yang gabung nih.
Apa kalau di masa new normal ini sebaiknya kamu yang terlalu banyak orang, ya sekitar ya biasanya sih sekarang lebih recommended itu ya solo traveling ya, atau enggak ya berdua atau berempat lah seperti itu, karena ya kita juga menjaga kesehatan kita. Oke lah kita sehat, tapi takutnya kita malah menjadi pembawa lah, seperti itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kayak gitu aja sih. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanya nih, mumpung masih online? Iya, Kak Desi. Wah nih ya, oke deh, Fayet dulu deh nih. Fayet banyak banget pertanyaannya ya. Kalau mau ke Itali, jalannya dari mana, Kak? Kalau ke Jakarta, mungkin kalau dari Jakarta ya. Kak Oh, Desi sudah pernah ke Itali? eh, waktu itu sih sempat nge-range ke Italia, cuma nggak jadi. Mau ke Perancis Oh, juga, cuman nggak jadi. baik. Jadi kita bikin Mm-mm. satu jalur aja, satu jalur yang kita mungkin dalam waktu sekian hari itu kita bisa tempuh kayak gitu. Oke. Transitnya tergantung maskapainya. Kamu pakai maskapai apa, dia transit tersendiri. Kayak misalnya kalau saya misalnya kemarin saya kan destinasinya sebenarnya ke Jepang. Terus kita transit di Filipina. Nah di Filipina itu kita akhirnya dapat satu negara tuh, kita bisa keluar keliling-keliling Filipina. Terus besoknya berangkat deh ke Jepang. Jadi ke Filipinanya gratis. Oh. Oh, Kak, itu kalau untuk transit itu kita bisa sampai berhari-hari ya? Ke Singapura bisa Kak, bisa. Transitnya berhari-hari, enggak, tergantung negaranya juga. Naik Oh, pesawat tergantung negara. tergantung negaranya. Jadi misalnya kamu ya kalau mau umroh kamu bisa transitnya kan di Turki misalnya kayak gitu. Nah di Turki itu kan bisa dapat free. Hmm. Karena Turki itu juga suka nawarin apa namanya jasa apa traveling sekitaran yang deket bandara. Nanti berapa jam kemudian ya kita cari, kalau misalnya kita mau stay di satu negara itu cari yang kita transitnya itu di atas 12 jam kayak gitu. Oh, oke. Jadi lumayan 12 jam kita bisa keliling-keliling ke negara yang di sekitar bandara tersebut ya, Kak ya. Sebaiknya sih di atas 12 jam karena kan kita Oh, harus ada ikut juga protokol yang transitnya di atas 12 jam, Kak. transit sehari juga ada gitu. Oh, contohnya Kak kemana Kak yang pernah Kakak alamin, yang pernah Kak Desi alamin bisa transit lebih di atas 12 jam? Yang transit di atas 12 jam kemarin aku lupa ya ke mana ya, Abu Dhabi apa ya kalau nggak salah. Iya Oh, itu ke Abu Dhabi. emang Ini ada beneran ya kak pertanyaan kalau lagi. oh emang beneran ya kak kalau keluar negeri rute pesawatnya malam semua kak? Enggak sih, tergantung kamu nyari pesawatnya mau nyampe nya jam berapa. Biasa ada yang pagi jam 6 juga ada, tapi biasanya memang malam sih, karena kan mengingat kondisi penumpang juga supaya tidak terlalu jenuh karena kan perjalanannya jauh, Jauh, jadi jadi kita bisa sambil kita tidur ya. tidur kayak gitu ya. Nggak hanya Gitu, ke Fayet. luar negeri aja, tapi kalau misalnya keluar kota juga aku sih saraninnya kalau naik kereta juga ambil yang rute malam saya nggak jenuh di kereta. Tapi aman gak kak kalau naik pesawat? Bismillah aman. Iya, iya benar kak. Aku doain ya kamu tuh Maulana Faid bisa keliling dunia. Amin, doain aku juga dong bisa ikutin jejaknya Kak Desi. Amin. Iya gitu. Oke deh Kak Mas, Desi. apa tuh? Biar paginya bisa Iya, beraktivitas. Iya, karena kan betul banget. kita nyampe itu kemungkinan kan jet lag ya. Enggak nih, kalau biasanya kalau perjalanan malam itu kita kan nyampe tuh kemungkinan ya bisa siang atau pagi itu masih jet lag.
Nah, memang harapannya sih kita nyari kedatangan tuh yang pagi. Kenapa? Karena kan kita mesti ada waktu istirahat tuh sampai ya siangan lah jam 10-an kayak gitu. Nah, waktu istirahat itu kamu setelah itu baru bisa jalan-jalan lah kayak gitu. Saya juga Kak Desi didoain juga ya Pak Doni. Keliling lagi ya Pak Doni. Ayo kita Oke, bikin. siap Pak Doni. So, kita bikin bareng-bareng mungkin ya Pak ya. Bareng Kak Desi juga yang sudah sangat berpengalaman. Kalau habis umroh bisa langsung liburan, bisa banget. Tergantung kita. Kalau kamu ikutin travel umroh memang agak mahal ya. Kalau misalnya nge-range bareng. Kalau kita ini sekarang lagi mencoba nge-range untuk umroh, umroh backpacker, dan kemudian kita ke negara-negara yang lain ini lagi kita nyoba. Itu juga. Oh, Kak Desi lagi ada rencana dengan teman-teman seperti itu. Ada rencana seperti itu, mudah-mudahan terrealisasikan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dilancarkan selalu ya Kak Desi ya. Sempat ada pertanyaan ya, pilih mau pakai traveling pakai paket open trip ataupun backpacker gitu ya. Kalau nggak salah aku sempat ada pertanyaan kayak gitu. Iya betul, lebih baik kita ikut open trip atau mungkin ikut travel agent atau lebih baik kita backpacker sih Kak? Oke. Plus minusnya? Plus minusnya, tergantung nih buat kalangan apa dulu. Kalau misalnya kalangan anak muda, kalangan anak muda. Kalangan anak muda nih yang masih suka eksplorasi, itu pakai gaya-gaya backpacker aja. Kenapa? Karena kita bisa arrange sendiri, kita mau kemana, jadi nggak usah ngikutin travel yang udah tentukan hari ini jam sekian kita kesini itu capek banget. Itu aku pernah kalau aku pakai travel agent itu alhamdulillah sih belum pernah ya, karena malah. Karena ya itu aku lebih seneng sih mengarrange sendiri. Jadi ketika kita jalan nih, aku pengen nonton konser di Austria, kita ini aja, tinggal jalan aja gitu. Terus keesokan harinya mau kesini pengen sendiri. Tapi kalau pakai semoga bisa traveling bareng sama Kak Desi, oke. Nanti kita traveling bareng. Nah, kalau kita pakai travel agent memang enak udah diatur, kita tinggal ayo kita naik ini, naik itu. Cuman aku sempet juga sih dengar juga yang ini ternyata capek juga. Berapa jam harus segini, terus harus bawa koper kan, terus gitu. Terus itu, tapi untuk yang kalangan orang tua sih itu mungkin mereka lebih ngambil kenyamanan, ngambilnya travel agent. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak muda sih mendingan gaya-gaya ngerange sendiri aja. Jadi kita dapat ekspornya nih. Nah, misalnya kita nyasar ya udah nyasar gitu. Nyasar di negara. Biar jadi pengalaman juga ya Kak ya. Iya, pengalaman seru, dan kita juga jadi belajar gimana sih caranya kita baca map kayak gitu kan, kita baca peta tuh. Iya betul. Ya. Terus kadang ada negara yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu juga terbatas, jadinya kita pakai bahasa Tansan aja. Iya itu dia. Mungkin kan ada beberapa negara ya Kak ya yang bahasa Inggrisnya juga masih belum bagus. Ya kayak di Turki, Jepang itu kan bahasa Inggrisnya terbatas gitu kan. Itu challenge tersendiri. Kenapa? Kita kan mau nanya jalan nih, dia nggak ngerti bahasa Jepang, kita nggak ngerti bahasa Jepang. Misalnya kalau kita nggak pintar bahasa Jepang, dia juga nggak ngerti bahasa Inggris. Nah itu kan mumet. Tapi setelah saya pelajarin, ternyata kita itu punya kesamaan. Kesamaannya itu adalah sebenarnya itu kita dengan bahasa gerakan tangan ataupun bahasa sederhana itu mereka juga bisa paham. Jadi buat kami keterbatasan dalam bahasa juga nggak masalah sih kalau menurut aku. Iya, jadi nggak perlu takut ya Kak ya. Yang serunya waktu di Turki itu kan aku nanya ke
mau ke masjid apa ya, Sultan Ahmed, bukan Sultan Ahmed, Masjid Sulaiman ya. Waktu ke Masjid Sulaiman itu uh, aku nanya ke orang nih, kan jalannya lumayan tuh jauh tuh, karena kita kan jalan tuh sepanjang Selat Bosporus, itu jalan jauh. Terus kita nanya nih, nah orang itu dijawabnya pakai bahasa Turki. Terus saya nggak oh, oke oke oke. Terus kata temen ditanya, ngerti nggak kak? Nggak ngerti apa ya. Enggak. Jalan aja sih. Ngerti nggak? Enggak. Kita ikutin aja gerakan tangannya. Dan alhamdulillah sih ketemu kayak jalannya kayak gitu. Iya, jadi Intinya dari sih gerakan-gerakan sederhana ya, gerakan tubuh. mitos malu malu bertanya sesat di jalan itu bener. Kalau nggak mau tersesat ya nanya aja. Terus yang serunya itu apa? Ada lagi tuh, kita lagi kan Indonesia kan kebiasaan buruknya suka nyebrang sembarangan. Jangan ditiru ya. Nah, iya. Nah, waktu itu kita tuh mau nyebrang, cuma kita nyari trotoar, nggak tahu tuh trotoarnya ada di mana. Terus akhirnya ngeliat kita kebingungan, ada yang nyamperin kita. Nah, yang nyamperin kita nanya pakai bahasa mereka. Bingung dong kita. Akhirnya buka aja Google Translate, mereka ngomong, oh ini artinya. Terus kita juga ngomong, nah, itu juga bisa, fasilitas Google Translate itu. Bisa digunakan ya, itu gratis ya Kak. Gratis dan sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali, itu kita kan sudah punya fasilitas teknologi itu Iya, oke. Oh iya Kak Desi. Nah, jangan lupa mungkin bawa power bank juga ya. Ya. Kak Desi, kan menurut Kak Desi tadi kita lebih baik backpackeran ya buat kaum-kaum muda nih. Kita berarti kalau backpacker ini kan kita nggak punya rencana. Nah, untuk rundown perjalanan kita itu lebih baik dibuat pada saat sebelum kita berangkat atau udah sampai di negaranya? Biasanya harus ada itinerary kalau kamu visanya pengen di approve. Oh ya, itinerary. Nggak boleh kamu ke sana tuh nggak ada tujuan, itu biasanya nggak diizinin kayak gitu. Oh gitu, berarti memang sebelum berangkat kita harus udah ajukan. Kalau apa namanya, beberapa negara kayak di Jerman, di Jepang ya kemarin itu, kalau kamu pakai elektronik paspor itu visanya free. Tapi kalau misalnya enggak, paspornya bukan paspor elektronik, itu bayar sekitar 350 ribuan lah kalau nggak salah. Itu kalau ke Jepang. Tapi kalau misalnya Asia Tenggara gratis. Visanya Oh, kamu gratis. tinggal. Jadi kalau misalnya aku mau ke Filipina nih, Iya. udah pakai paspor aja nyampe Filipina. Atau kamu mau ke Thailand juga pakai paspor aja nyampe Vietnam. Itu kalau misalnya, tapi iya sama-sama. Oh gitu ya Kak. Iya, kalau misalnya kamu mau ngambil rute perjalanan, misalnya aku mau Asia Tenggara nih, cari tuh negara yang bisa sekalian lewat tuh dalam beberapa hari. Misalnya kita maunya ke Malaysia itu nyangkutnya kemana? Deketnya ke Thailand mungkin tuh, bisa satu-satu perjalanan, atau Singapura. Kemarin kan, jadi sekali jalan itu kita bisa dapat beberapa negara. Itu tips buat kamu yang mau melakukan perjalanan, cari negara yang dekat-dekat. Jadi kamu bisa satu trek lah istilahnya kayak gitu. Satu kali jalan bisa singgah ke beberapa negara gitu ya Kak ya. Kita singgah ke beberapa negara, kayak kemarin kan kita ke Malaysia, kita ke Singapura, yang terdekat tadinya kan bisa juga nerusin ke Thailand juga bisa. Oh gitu, oke. Kak Desi, sepertinya kita sudah hampir sejam ya berbincang-bincang. Mungkin kita bisa atur lain waktu lagi untuk live IG bareng ya Kak Desi ya. Iya, dan bermanfaat. Oh ya, kalau kamu misalnya pengen nyari kan kita kan agak berat tuh di biaya akomodasi ya, kayak Betul banget. kayak di biaya penginapan kayak gitu kan. Kalau waktu di Eropa itu kayak aku dan teman-teman itu
untuk biaya penginapannya itu free, gratis. Kenapa bisa gratis? Kita nggak untuk minimalisir biaya apartemen, biaya hotel kayak gitu kan. Bayangin aja budgetnya berapa kok bisa 2 minggu itu kita harus nyewa apartemen ataupun kita dalam 2 minggu harus nyewa hotel kayak gitu kan, itu sultan banget ya. Nah, sementara Iya, uang kita kan pas-pasan gitu kan. Ya udah akhirnya aku betul. coba ingin teman-teman yang ada di sana itu numpang istilahnya apa